Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Fenomena tentang mistisisme terkadang mendapat tanggapan bahwa ini adalah hal yang bersifat gaib maupun magis, di mana pengalaman mistis atau pertemuan yang diyakini secara subjektif berhubungan dengan dunia supranatural dan memiliki sejarah dari budaya atau tradisi. Beberapa dari kebiasaan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat kemudian dipandang sebagai kepercayaan yang memiliki unsur-unsur mistis dan dianggap sakral maupun suci. Akhirnya dijadikan kebiasaan tradisional dan tanpa disadari menjadi norma perilaku yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Terdapat beberapa bukti bahwa kelompok seseorang atau generasi muda yang masih mengikuti praktek dan tradisi, mereka cenderung menjauhkan diri dari masyarakat modern karena menganggap bahwa telah dibesarkan dan tetap terikat pada budaya warisan mereka. Menurut Wijaya dalam Mistik Kejawen, cetakan tahun 2019 menjelaskan bahwa kajian mistisme Jawa atau yang lebih dikenal dengan mistik kejawen merupakan elemen dasar yang membentuk tatanan sosial masyarakat Jawa. Unsur tersebut terbentuk melalui perpaduan berbagai unsur yang berasal dari berbagai sumber eksternal. Selain itu, masalah lain dalam budaya Jawa menjadi kompleks karena sulit untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai asli dalam masyarakat Jawa. Wijaya dalam Mistik Kejawen, cetakan tahun 2019. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia dan memiliki perbedaan agama, suku, budaya, kelas sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan juga memiliki tradisi mistik yang berasal dari budaya lokal, seperti pada masyarakat Jawa. Sangat penting untuk memahami konsep dasar dan perbedaan persepsi, agar tercipta sikap saling menghormati antara pemeluk agama Islam dan pemeluk tradisi mistik lokal. Karakteristik khas dari tradisi mistik yang selalu terkait dengan dunia hantu dan hal-hal gaib. Namun hingga saat ini, unsur mistis, alam supranatural, dan hal-hal gaib belum sepenuhnya banyak dikaji oleh kaum intelektual. Masih banyak praktik-praktik seperti spiritual Jawa masih tercakup dalam istilah teknis dan kultural yang dapat membuat prinsip-prinsip dasarnya menjadi kabur. Mereka yang meyakini gagasan ini dan menerapkannya mungkin tidak selalu menjelaskan atau mengartikulasikan prinsip-prinsip tersebut dengan jelas. Fakta atau kebenaran tersebut yang dianggap sebagai khayalan dan terkadang tidak diterima oleh masyarakat modern, tetapi bentuk praktik yang dilakukan sebenarnya mempunyai fungsi penting di dalam masyarakat. Heru Saputra dalam karyanya menjelaskan bahwa di Banyuwangi ada sebutan dengan mantra using atau mantra. Kelompok ini memiliki 4 macam kekuatan magis, putih, kuning, merah, dan hitam, di mana mantra tersebut digunakan oleh para dukun santet. Heru Saputra dalam memuja mantra, sabuk mangir dan jaran goyang masyarakat suku Using Banyuwangi, cetakan tahun 2007. Mistisme Jawa. Mistisisme adalah perjalanan spiritual atau mencari pencerahan dan pemahaman melalui pengalaman batin yang mendalam. Namun, secara epistemologis, mistisisme sangat subjektif dan sulit untuk dapat dibuktikan sebagai bukti ilmiah. Individu orang Jawa yang menganut prinsip mistik, khususnya para raja, karena dari beberapa mereka meyakini bahwa unsur-unsur mistis ini memiliki kekuatan kosmik yang sangat kuat dan terkait dengan alam semesta. Selain itu, masyarakat juga berpandangan bahwa seseorang dengan batin yang memiliki kekuatan itu berangkat dari adanya kekuatan misterius atau gaib. Tentu ini berhubungan dengan makhluk halus. Gris secara tegas mengartikan sebutan makhluk halus dengan istilah memedi, yang mempunyai arti jenis makhluk halus Jawa untuk mempermudah dipahami oleh orang Barat, karena hampir sama persis dengan apa yang disebut sebagai hantu. Teori mistisisme diyakini sesuatu yang berhubungan dengan magis dan sulit untuk menarik garis tegas antara apa yang diperbolehkan secara mistis serta apa yang dianggap dosa. Bahkan kaum Puritan dan intelektual juga telah bersikap keras mengingatkan bahaya mencampuri peristiwa lain yang digariskan oleh Tuhan. Ia juga melarang kepercayaan pada kekuatan seperti benda-benda pusaka atau pekuburan. Tradisi masyarakat Jawa yang kaya dengan berbagai praktik tradisional
mulai mengalami transformasi saat Islam memasuki Pulau Jawa. Para penyebar agama Islam berupaya mencari jalan tengah di antara kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih sangat kuat. Mereka mengusahakan berbagai cara agar jalan Islam dapat meresap di kalangan penduduk Jawa yang diwarnai oleh praktik-praktik mistis dan tradisional, terutama dalam upacara adat yang menghormati roh nenek moyang yang masih dipercayai dan diyakini. Mistisisme adalah pengalaman fenomenologi unik atau yang sering dilaporkan menginduksi perubahan terus berlanjut dalam pandangan dunia yang bersifat supranatural. Untuk menyelidiki budaya Jawa adalah sebuah upaya yang menantang dan penuh dengan unsur-unsur unik, namun juga memiliki daya tarik yang membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang, termasuk dalam kajian mistik kejawen yang syarat dengan elemen spiritual, aspek mistis, dan masih menjadi subjek kontroversial tentang keberadaannya, serta prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk mistis Jawa ini terbagi dalam 5 kelompok, yaitu mistik wayang, mistik sastra dan gending, mistik cermin, mistik kebatinan, dan mistik magis. Bentuk mistik wayang. Wayang merupakan sebuah aspek budaya khas Jawa yang telah dikenal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa selama sekitar 1.500 tahun. Ini sebagai pengaruh dari kebudayaan Hindu yang membawa konsep pertunjukan bayang-bayang dan dikenal sebagai pertunjukan wayang. Dalam pandangan mistik kejawen, hubungan Tuhan dengan manusia digambarkan dalam wayang kelir. Dalang dan wayang ini cukup menggelitik dalam perspektif mistik. Sejarah terdahulu, Sunan Kalijaga telah mengimplementasikan akulturasi dengan hasil yang mencakup penciptaan wayang, musik gamelan, upacara selamatan, musik tembang Jawa, dan perayaan sekatenan. Bahkan Sunan Kalijaga melakukan semua ini untuk mengubah persepsi masyarakat Jawa terhadap Islam. Beliau menunjukkan bahwa Islam bukan merupakan ancaman, melainkan sebuah agama yang damai dan toleran. Upaya tersebut dilakukan oleh Sunan Kalijaga karena bertujuan untuk membuang tradisi klasik. Sunan Kalijaga dengan sengaja merancang dan mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang ia anut dan tidak melanggar ketentuan syariah dan mengajarkan manusia untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bentuk mistik sastra dan gending. Mistik sastra dan gending selalu melukiskan seperti perwujudan tentang bagaimana manusia dapat menjalankan dari tradisi mistik kejawen, di mana sastra adalah figur halus yang sulit dilihat oleh panca indera, sedangkan gending diartikan sebagai sesuatu yang mampu dirasakan melalui bentuk keindahan. Sastra gending merupakan karya yang mengandung simbol dan alegoris filosofis yang kedalamannya menunjukkan ketajaman analisis Sultan Agung dalam memberikan ajaran dasar moral sebagai panduan kehidupan agar manusia senantiasa bertafakur dalam ayat-ayat kauniyah Tuhan, sekaligus mengajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjelaskan keberadaan hubungan manusia dengan Tuhannya dengan istilah sastra dan gending. Mengingat bahwa puncak kejayaan Mataram berada dalam kekuasaan Sultan Agung yang memimpin Mataram pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Sebuah karya beliau pada serat sastra gending membuat banyak yang meliputi kebijaksanaan aspek sosial, filsafat, politik, dan juga mistis. Karya ini memang memuat isi materi nilai-nilai Islam, tetapi masih bercorak kejawen. Sastra gending juga disebut sebagai kitab tasawuf yang dimaksudkan untuk menggambarkan upaya dalam menyelaraskan ilmu syariah dan ilmu tasawuf dengan mengandung unsur tasawuf di dalam kitab tersebut. Selain itu, masyarakat Jawa pada masa kerajaan Mataram dengan relatif mudah menerima Islam karena karakter agama Islam yang disampaikan menekankan pada unsur tasawuf. Bentuk mistik cermin. Mistik cermin adalah bentuk mistik yang bersifat kiasan atau metaforis. Dalam mistik ini, ketika seseorang menyembah dan menghadap Tuhannya, pada saat itu, ia sebenarnya sedang mengintrospeksi atau melihat dirinya sendiri, seolah-olah sedang memandang dirinya melalui cermin. Endra Warsa menegaskan dalam karyanya bahwa Al-Ghazali juga pernah menggunakan mistik cermin, di mana beliau mengemukakan pada jiwa manusia itu jika diumpamakan sebagai cermin yang memberikan gambaran alam adik kodrati dan rohani. Bahkan mistik cermin ini juga dipercaya oleh mistik Syria yang percaya bahwa Tuhan menyembunyikan diri di balik kabut, yang maksudnya ialah cermin. Jika cahaya Tuhan membenturkan diri pada cermin itu, maka segala ciptaan Tuhan tampak sebagai gambar-gambar.
Kepercayaan mistik ini juga terdapat dalam serat Centini pertama yang memiliki maksud bila mana manusia menyembah kepada Tuhan dan hendak memandangnya, ini seperti manusia itu sendiri sedang bercermin, karena gambaran dalam cermin hendaknya dipandang baik-baik, lalu rupanya yang sejati kelihatan. Endraswara dalam mistik kejawen, sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual Jawa, cetakan tahun 2018. Dalam serat Centini, dianggap sebagai karya sastra Jawa yang luar biasa karena isinya mencangkup beragam aspek budaya. Karya ini terdiri dari 2 jilid yang secara komprehensif mengulas keragaman budaya Jawa, termasuk topik-topik seperti pendidikan, sejarah, geografi, pengetahuan alam, agama, filsafat, tasawuf, mistik, dan lain sebagainya. Bentuk mistik kebatinan. Mistik kebatinan adalah bentuk yang mengarah pada manunggaling kawula Gusti, yang diartikan dari suatu persatuan antara kawula dengan Tuhan. Dalam jenis mistik ini, utamanya yakni kemanunggalan dengan maksud tentang budi pekerti yang luhur, maka mistik ini berupaya agar jiwa manusia tidak terdegradasikan pada tindakan yang kotor atau buruk. Seperti yang digambarkan oleh tokoh Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang lahir di Surakarta pada tanggal 14 Maret tahun 1802. Beliau adalah seorang yang mewakili pandangan masyarakat Jawa yang tumbuh dalam suatu proses akulturasi 2 tradisi besar, yakni tradisi Islam dan tradisi kejawen. Konsep manunggaling kawula Gusti ia kenalkan untuk mencerminkan sudut pandangnya yang bersifat sinkretis dan akulturatif, yang mana ia mencoba menyatukan cara pandangan sebagai seorang muslim dengan pandangan sebagai penganut kejawen atau kebatinan. Selain itu, kebatinan memiliki 4 unsur yang meliputi. Yang pertama, tentang budi pekerti, amal soleh, dan tingkah laku. Kedua, wacana terkait sangkan paraning dumadi, yaitu berkaitan dengan filsafat. Ketiga, memiliki atau menguasai ilmu gaib atau jaya kawijayan atau kanuragan. Dan yang keempat, memiliki faham manunggaling kawula Gusti atau persis dalam mistisisme tasawuf. Bentuk mistik magis. Mistik magis merupakan bentuk mistik yang mengkaji dunia unik atau di luar akal manusia, yakni dunia yang sulit dicapai oleh pengetahuan manusia. Praktik mistik ini juga dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kekuatan gaib. Mengutip dari karya Endraswara, bahwa Taylor menyatakan makna magis itu adalah sebuah occult science atau pseudoscience, di mana magis ini sebagai cabang ilmu yang mempelajari dunia gaib atau disebut dengan dunia supranatural, sesuatu yang sulit untuk dipercayai oleh akal manusia. Catatan sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah dengan teguh mempertahankan dan menjalankan agama dan keyakinan yang telah dianut oleh nenek moyang mereka. Beberapa dari mereka terasa sulit untuk menggantikan keyakinan serta adat istiadat yang telah tertanam kuat di dalam budaya. Dalam konteks masyarakat Jawa, magis dikenal dengan istilah mantra atau sesaji, di mana mantra adalah ayat yang dibaca untuk melakukan sihir seperti melemahkan musuh, memikat wanita, dan lain sebagainya. Sedangkan sesaji atau sesajen merupakan suatu upaya harmonisasi, yaitu melalui jalan spiritual untuk menyelaraskan dan menghubungkan antara daya aura magis manusia dengan seluruh pencipta Tuhan yang saling berdampingan, khususnya kekuatan alam dan makhluk gaib. Mistisisme Jawa merupakan fenomena yang telah ada pada budaya Jawa dari peninggalan nenek moyang mereka. Hal ini seringkali bersifat sinkretis yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi dan kepercayaan. Adapun bentuk mistik meliputi mistik wayang, mistik sastra dan gending, mistik cermin, mistik kebatinan, dan mistik magis. Beberapa elemen mistisisme Jawa mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, seperti musik gamelan, upacara selamatan, musik tembang Jawa, ritual sesajen, dan kepercayaan kekuatan gaib. Tetapi keseluruhan bentuk mistik tersebut telah diakulturasikan, yang dibawa sejak kedatangan Wali Songo dengan hal positif, dengan berbagai kemanfaatan. Sejak kedatangan para wali sebagai penyampai ajaran Islam, mereka berusaha untuk menyempurnakan praktik seperti ritual sesajen dengan tujuan menciptakan dampak positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pandangan masyarakat modern juga telah memiliki cara pandang yang berbeda dalam mempraktikannya dan memahami yang ada pada bentuk-bentuk mistisisme Jawa. Beberapa masyarakat modern mungkin lebih kritis terhadap praktek mistisisme, tetapi sebagian yang lain juga mungkin masih mempertahankan tradisi budaya mereka masing-masing. Itulah sekelumit pembahasan tentang The Untold Story of Javanese Mysticism.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.